sangat buas sesuatu yang di luar perikemanusiaan yang dilakukan oleh penjajah negara Zionis Yahudi terhadap Palestina, saudara-saudara kita. Nah, sahabat muslim, awal dan akar masalah permasalahan Palestina itu kita harus runut dari sejarahnya. Mari kita jelaskan secara singkat. Nah, sahabat muslim, awalnya pada dekade 20-an dan 30-an, orang-orang Yahudi dari berbagai negara, utamanya dari wilayah Eropa, itu berbondong-bondong bermigrasi ke wilayah Palestina. Migrasi itu terjadi karena telah dipersiapkan melalui perjanjian Sykes-Picot di tahun 1916 yang membagi wilayah khilafah Turki Utsmani pasca Perang Dunia Pertama antara Inggris dan Prancis. Salah satu poinnya adalah wilayah Palestina menjadi wilayah internasional di bawah perlindungan Inggris, Prancis, dan Rusia. Berikutnya pada 1917 muncul deklarasi Balfour yang menjanjikan Palestina sebagai tanah air Yahudi. Sejak itulah orang-orang Yahudi bermigrasi secara besar-besaran ke Palestina. Pada tahun 1947, PBB melalui resolusinya membuat pembagian wilayah Palestina berdasarkan resolusi itu. Yahudi mendapatkan 55% wilayah Palestina, sisanya untuk Palestina. Atas dasar itulah dengan dukungan Inggris pada tahun 1948 negara Zionis Yahudi berdiri. Nah, sahabat muslim, sejak itu negara Zionis Yahudi terus memperluas penguasaan tanahnya dengan cara-cara yang ilegal dan kriminal. Pada tahun 1967, negara Zionis Yahudi melancarkan perang dengan negara-negara Arab tetangga seperti Yordania, Suriah, dan juga Mesir. Perang yang syarat dengan tipu daya itu pada akhirnya membuat negara Yahudi menguasai wilayah Palestina yang disebut dengan Batas tahun 1967. Negara Zionis Yahudi menguasai sekitar 78% wilayah Palestina di tahun tersebut. Nah, sahabat muslim, berikutnya terjadi perjanjian Camp David yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Jimmy Carter, Perdana Menteri negara Zionis Yahudi yaitu Menachem Begin, dan pemimpin Palestina PLO Yasser Arafat, dan Presiden Mesir Anwar Sadat. Perjanjian itu mendamaikan antara Palestina dan negara Zionis Yahudi dengan skema two-state solution, yaitu solusi dua negara. Solusi dua negara itu makin ditegaskan dalam perjanjian Oslo ketika PLO di bawah Yasser Arafat menerima solusi tersebut dan menjadi dasar pendirian otoritas Palestina. Masalah Palestina akhirnya berputar-putar pada masalah tapal batas. Apakah batas sebelum 1947 atau batas 1967 atau lainnya. Dan ini semua adalah solusi palsu. Sahabat muslim, jelas bagi kita dan amat terang bagi kita bahwa akar permasalahan Palestina hakikatnya adalah keberadaan negara Zionis Yahudi yang laknat, yang telah menyerobot, merampok, dan menduduki tanah Palestina dengan mengusir penduduk dan pemilik aslinya. Dengan kata lain, akar masalah Palestina adalah agresi, pendudukan, dan penjajahan negara Zionis Yahudi atas Palestina dan penduduknya. Disinilah para ulama sering menyebut qadiyah Filistin adalah qadiyah wujud, bukan qadiyah hudud. Maksudnya adalah akar masalah Palestina adalah keberadaan Zionis Yahudi, bukan masalah tapal batas antara negara Zionis Yahudi dan negara-negara tetangganya seperti Suriah, Lebanon, Yordania, termasuk Palestina. Nah, sahabat muslim, dalam konteks masalah Palestina khususnya dan negeri-negeri Islam pada umumnya, berbagai forum dan pertemuan sering hanya untuk dua tujuan. Yang pertama, untuk meredam kemarahan publik muslim hingga tidak menjadi gerakan yang lebih besar, serta kemudian bisa membahayakan rezim dan hegemoni kapitalisme negara-negara kafir penjajah. Itu tujuan pertama, ini bisa dirasakan melalui KTT Oki yang terakhir. Kedua, untuk menegaskan konsesi yang sudah diberikan atau menjadi persiapan justru untuk pemberian konsesi berikutnya. Ini juga tampak pada KTT Oki yang paling akhir tersebut. KTT itu hanya menegaskan konsesi sebelumnya, itu berupa solusi dua negara seperti yang dinyatakan dalam keterangan finalnya. Dengan KTT Oki paling akhir itu, solusi dua negara itu diakui dan menjadi komitmen 55 negara Oki. Dengan itu seolah solusi dua negara diterima dan menjadi komitmen dunia Islam dan seluruh kaum muslimin. Padahal jelas solusi dua negara berarti pengakuan terhadap keberadaan negara Zionis Yahudi, sang penjajah Palestina. Dan alhasil ini adalah solusi palsu. Ini bukan solusi, melainkan penyerahan, melainkan pengkhianatan. Nah, sahabat muslim, lalu bagaimana solusi hakiki? Solusi hakiki untuk masalah Palestina haruslah bersandar pada syariah. Masalah Palestina adalah masalah Islam dan seluruh kaum muslimin. Pasalnya, tanah Palestina adalah tanah kharajiyah milik kaum muslimin di seluruh dunia. Statusnya itu tetap
Sampai hari kiamat pun akan seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang berhak menyerahkan tanah Kharajiyah kepada pihak lain, apalagi kepada perampok, apalagi kepada penjajah seperti negara Zionis Yahudi. Sikap semestinya haruslah seperti yang ditunjukkan oleh Sultan Abdul Hamid II yang menolak sama sekali segala bentuk penyerahan tanah Palestina kepada kaum kafir, meskipun hanya sejengkal. Karena itu, sikap yang seharusnya terhadap negara Zionis Yahudi yang telah merampas tanah Palestina adalah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu perangi dan usir. Demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian, menghinakan mereka serta akan menolong kalian atas mereka sekaligus melegakan hati kaum mukminin. Nah, sahabat muslim, itu Quran surat At-Taubah ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Berdasarkan ayat di atas, negara Zionis Yahudi harus diperangi dan diusir dari tanah Palestina. Dengan kata lain, jihad fi sabilillah terhadap negara Zionis Yahudi wajib dilancarkan. Apakah hal itu kemudian bisa dilakukan oleh para penguasa dunia Islam saat ini? Tentu saja bisa jika mereka mau. Namun rasa-rasanya kecil kemungkinannya, bahkan mungkin mustahil. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang telah merampas tanah Palestina. Karena itu, penyelesaian tuntas masalah Palestina tidak lain adalah dengan mewujudkan kekuasaan Islam yang berlandaskan akidah dan syariat Islam. Itulah khilafah Islam yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafahlah sebagai satu-satunya pelindung umat yang hakiki, yang bakal melancarkan jihad terhadap siapa saja. Ya, damai digelar dari puluhan tahun, ditandatangani, tapi sebanyak itu pula diingkari. Jangankan sekedar jumlah negara Arab atau dunia Islam, bahkan seluruh dunia mengutuk pun negara Zionis Yahudi yang didukung penuh Amerika dan Barat tidak pernah peduli. Dan faktanya sudah lebih dari 33 resolusi PBB terkait Zionis Yahudi dilanggar dan tidak ada tindakan apapun atas negara Zionis Yahudi tersebut. Nah, sahabat muslim, semoga bermanfaat sebagai bahan renungan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.